Mari kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Tema hari ini yaitu bukan karena kekuatanmu, melainkan karena anugerahnya. Saudara-saudari yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat menarik dari kitab Pengkhotbah, yaitu Pengkhotbah 9 ayat 11. Mari kita baca sekali lagi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat ini seperti sebuah realitas pahit yang seringkali kita alami dan lihat di sekitar kita. Kita sering berpikir bahwa jika kita cepat, kita pasti akan menang. Jika kita kuat, kita pasti akan berhasil dalam perjuangan. Jika kita berhikmat, kita akan mendapatkan segala sesuatu. Jika kita cerdas, kita akan kaya. Dan jika kita cerdik, kita akan mendapat karunia atau posisi yang baik. Namun Salomo, sang pengkhotbah yang kaya pengalaman dan hikmat, menyimpulkan bahwa semua itu tidak selalu berlaku. Kenapa? Karena ada faktor waktu dan nasib yang dialami oleh semua orang. Frasa waktu dan nasib di sini bisa diartikan sebagai faktor-faktor di luar kendali manusia, termasuk intervensi ilahi atau providensi Allah. Seringkali kita melihat orang yang sepertinya sudah berusaha maksimal, punya segala keunggulan, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Di sisi lain, ada orang yang mungkin tidak terlalu menonjol, tetapi justru mendapatkan keberuntungan atau kesuksesan yang luar biasa. Ini bukan berarti kita tidak perlu berusaha, tidak perlu cerdas, tidak perlu kuat. Tentu saja kita harus memberikan yang terbaik dari diri kita. Namun ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menyandarkan sepenuhnya pada kemampuan kita sendiri. Ini adalah sebuah teguran bagi kesombongan manusia. Kita seringkali merasa bahwa kesuksesan adalah buah dari kerja keras kita semata. Kita lupa bahwa ada faktor di luar diri kita yang juga berperan, yaitu anugerah dan kehendak Tuhan. Jika kita hanya mengandalkan kecepatan, kekuatan, hikmat, kecerdasan, atau kecerdikan kita mungkin akan kecewa. Karena pada akhirnya Tuhanlah yang memegang kendali atas waktu dan nasib setiap orang. Lalu apa implikasinya bagi kita? Yang pertama, ayat ini seharusnya membuat kita rendah hati. Jangan pernah sombong dengan kelebihan yang kita miliki, karena pada akhirnya semua itu bisa berubah, dan ada hal-hal di luar kendali kita. Mari kita akui bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua, ayat ini mengajarkan kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan atau perlombaan hidup, jangan hanya mengandalkan strategi terbaik kita, tetapi juga serahkan semua kepada Tuhan. Percayakan waktu dan nasib kita dalam tangannya. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, ayat ini bisa menjadi penghiburan bagi kita yang mungkin merasa kurang cepat, kurang kuat, kurang cerdas, atau kurang berhikmat dibandingkan orang lain. Ingatlah, kemenangan tidak selalu untuk yang tercepat dan keberhasilan tidak selalu untuk yang terkuat. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan, berikan yang terbaik dengan kemampuan yang Tuhan berikan, dan biarkan Tuhan yang menggenapi sisanya. Anugerahnya cukup bagi kita. Jadi, saudara-saudari, mari kita memulai hari ini dengan sikap hati yang bergantung penuh kepada Tuhan. Berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Karena Dialah yang memegang kendali atas waktu dan nasib kita. Biarlah kita hidup
bukan karena kekuatan kita, melainkan karena anugerah-Nya yang tak berkesudahan. Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu berharga pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Kami seringkali lupa dan terlalu mengandalkan kekuatan serta hikmat kami sendiri. Ampuni kami ya Bapa, mulai hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, pekerjaan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan biarlah anugerah-Mu yang memimpin kami, Pimpinlah setiap langkah kami sepanjang hari ini, berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat menjalani hari ini. Ingatlah, Tuhan beserta kita. Selamat menjalani hari ini. Ingatlah, Tuhan beserta kita. Apapun yang akan Anda hadapi, hadapilah dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memegang kendali. Kiranya damai sejahtera Allah dan kasih karunia Tuhan menyertai Anda sepanjang hari ini. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.